Memedon Manten, bagian yang ke-8, karya Sepia, dibacakan oleh Deva Sastravan. Setelah sedikit tenang, Raya mengajakku untuk berkeliling sebentar. Tempatnya bukan di desa tempat kami sebelumnya. Desa itu sedikit terpencil dengan jalan beraspal seukuran satu mobil. Jalan menuju desa yang akan kami tuju melewati tengah-tengah hutan jati. Dari yang ku tahu, Raya bercerita jika hamparan hutan jati itu juga merupakan bagian dari keluarga Ramlan. Mendengar jawaban Raya membuatku sempat tercengang sesaat. Masih di sela-sela perjalanan, aku yang tentunya berpikir sekaya apa keluarga itu sampai hutan jati yang tidak terlihat ujungnya itu adalah milik keluarga Ramlan. Intine, ojo siulan, terus ojo itu sembarangan. Intinya jangan bersiul, terus jangan mudah sembarangan, kata Raya. Semakin ke dalam, nampak pemandangan yang sedikit terasa aneh. Banyak pohon jati dengan ukuran yang sangat besar, melebihi ukuran pada umumnya. Dan di setiap pangkal pohon kayu jati itu terdapat kain berwarna emas yang dengan sengaja dililitkan. Memang suasananya sangat teduh serta terkesan asri. Namun dalam suasana sepi dan terlihat tenang di hutan jati tersebut, aku merasakan jika sedang berada di tengah-tengah keramaian. Kemudian terlihat papan peringatan yang menunjukkan bahwa pengguna jalan tidak boleh melebihi batas kecepatan dari 40 km per jam. Papan peringatan tersebut tentu membuatku bertanya-tanya. Pasalnya, jalan yang kami lalui sangat sepi. Hanya beberapa kali kami bersimpangan dengan truk-truk yang memuat hasil perkebunan. Tidak jauh dari papan peringatan tadi, ada lagi satu papan peringatan yang berbentuk persegi. Dilarang membunuh satwa liar tanpa terkecuali. Begitulah tulisan yang tertulis di papan peringatan. Setelah melewati hutan jati, mataku dibuat takjub oleh peradaban desa yang bisa dibilang sangat maju. Bangunan rumah-rumah penduduk yang sangat besar dengan corak bangunan menggunakan adat Jawa. Sangat berbanding terbalik dari kata-kata Raya yang ia bilang desa terpencil. Kemudian kami memasuki sebuah pintu gerbang besar. Setelah itu menyusuri jalan berpaving dengan pohon jambe di sepanjang jalan. Ada satu rumah dengan bahan yang kesemuanya memakai kayu jati, lengkap dengan ukiran-ukiran huruf aksara Jawa. Di samping rumah tersebut juga terdapat satu pendopo dengan ukuran besar. Pendopo tersebut berada di atas kolam ikan koi, lengkap dengan 8 pilar beton yang menyangga bangunan. Seorang perempuan paruh baya langsung menyapa kami dengan senyuman sumringah. "Loh, anakku moleh. Loh, anakku sudah pulang." Setelah turun dari motor, kami berdua bergantian mencium punggung tangan wanita yang dipanggil Umi oleh Raya tersebut. Beliau juga mengusap bagian atas kepalaku dengan lembut, persis seperti perlakuan ibu kepada anaknya. "Iku, abah nek pendopo." "Itu, abah di pendopo," lanjut Umi sambil menunjuk pendopo besar di hadapan kami berdua. Kemudian beliau bergegas memasuki rumah sambil menaruh sapu lidi di sisi kanan depan rumah. Aku masih belum mengerti maksud Raya dengan mengajakku mendatangi rumah abahnya. Setelah menaiki beberapa tangga
yang juga terbuat dari papan kayu jati, kami sudah berada di bagian depan pendopo. Di dalam pendopo nampak seorang lelaki tua yang mengenakan sorban putih, duduk bersila dengan khusyuk berzikir sambil terus memutar tasbih di tangan kanannya. "Assalamualaikum Abah," ucap Raya dengan nada sangat santun kala itu. Lelaki yang dipanggil Raya dengan sebutan Abah itu pun langsung menghentikan zikir dan terlebih dahulu menutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Saat beliau menoleh ke belakang, nampak wajah cerah dan segar dari lelaki yang umurnya hampir 60 tahunan itu. Rambut dan jenggotnya mulai memutih karena uban. "Nenendo, sini nak." Suaranya pelan, namun terdengar sangat berwibawa. Setelah kami melakukan hal yang sama seperti pada Umi tadi, Abah bertanya tentang kabar kedua orang tua Raya. "Ayah karo ibu sehat. Ayah sama ibu sehat." Tanya Abah. "Alhamdulillah sehat Abah," jawab Raya pelan. Kemudian Abah memandang ke arahku teduh. "Iki sopo? Ini siapa?" Tanya Abah pada Raya sambil menunjuk padaku. "Rencang kulo, putune Mbok Narti, teman saya, cucunya Mbok Narti," jawab Raya sambil melihatku. "Allahu Akbar. Anake Herman. Sopo jeneng punduk?" "Anaknya Herman. Siapa nama kamu nak?" Tanya Abah sambil tersenyum penuh makna. Riri bah," jawabku pelan, terbata karena gugup. Kemudian Abah menyuruhku untuk semakin mendekat ke arahnya. Setelah Raya membisikkan sesuatu pada telinga kanan beliau, Abah juga meminta tangan kananku. Dan saat aku mengulurkannya, Abah memperhatikan garis tangan yang terletak di telapak tangan kananku. "Awakmu iki seno, tapi nekat. Persis Umi pas umurane saawakmu. Kamu ini masih muda, tapi nekat. Persis Umi sewaktu seumuran kamu." Ucap Abah masih memegang tangan kananku. "Iki rada abot nduk. Golek ana tali tengah mayite Murti sing disimpen budemu. Ini agak berat nak. Kamu cari tali tengah mayat Murti yang disimpan bude kamu." Lanjut Abah, kemudian matanya mulai menerawang ke arah luar. Abah juga menjelaskan semua yang terjadi. Bude Ratna memaksa Pak Dikus untuk mengucapkan sumpah paten obor karena cemburu sosial kepada keluargaku. Bude Ratna menginginkan kami sekeluarga mati, meski mengharuskan semua keluarganya juga ikut meninggal. "Nduk Riri, nek iso luwih cedhek maneh marang sing kuwasa ya ojo sampe ninggal sholat 5 waktu. Nak Riri, kalau bisa lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta. Jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu." Ucap Abah. Saat petang, kami sudah berada di warung tempat Bibi Raya berjualan. Bibi Raya juga begitu baik kepadaku. Bahkan ia juga menawarkan bantuan jika diperlukan karena merasa iba dengan keadaanku. Dari info yang Lena katakan, Bude Ratna sudah tidak pulang dan rumahnya pun dibiarkan kosong. Dan baru ku tahu juga jika Mas Maman bukanlah anak kandung Pak D dan Bude.
Mas Maman hanya diasuh oleh keluarga Pak Des dari kecil. Maka saat ia sudah menikah, Mas Maman tinggal bersama istrinya di rumahnya sendiri. Saat malam datang, aku dan Raya sudah siap akan pergi ke rumah Pak Dikus tanpa Lena yang tidak jadi ikut karena harus merawat bapaknya yang sedang sakit. Benar saja apa yang dikatakan oleh Lena. Rumah Pak Dikus nampak tidak berpenghuni. Aku mengikuti Raya mengendap-endap ke arah rumah Pak Dikus, bak seorang pencuri. Suasana malam terasa anyep. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar di sekeliling kami berdua. Di bagian depan rumah terdapat payung yang sudah terbuka, seperti ditaruh begitu saja di bagian teras rumah. Raya mengajakku untuk berdiskusi sejenak karena kami bingung memasuki rumah dari bagian depan atau belakang. Ojo kakean mikir ae, koyok duwe pikiran naya awakmu iki. Jangan kebanyakan mikir, seperti punya pikiran saja kamu ini. Sela Raya cepat, karena aku berpikir terlalu lama. Ya sabarlah, jawabku cepat sambil memukul punggung Raya yang berada dekat di depanku. Seperti yang kuduga, Raya berjalan mengendap-endap ke arah belakang rumah. Suara jangkrik di tengah malam senantiasa menemani kami. Di bagian belakang rumah Pak Dikus terdapat tumpukan kayu bakar yang sudah siap digunakan. Kemudian di sebelahnya terdapat pintu kayu yang sudah keropos. Lewat pintu tersebut kami memaksa masuk setelah Raya yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya menendang pintu belakang dengan kakinya. Pintu hanya terbuka sedikit. Kuambil kayu sepanjang 1 meter untuk mencukit pintu yang tinggal sedikit lagi terbuka. Bilik bagian dapur sangat berantakan saat cahaya senter kunyalakan. Pintu dapur penghubung rumah masih tertutup rapat karena rumah Pak D bagian dapurnya menggunakan bangunan tambahan seperti rumah pedesaan pada umumnya. Beruntungnya pintu tersebut digembok dari luar sehingga kami berdua tinggal mematahkan engselnya saja. Ri, suara Raya memanggil namaku. Apa? Tanyaku heran memandang ke arah Raya di tengah gelapnya ruangan dapur. Awak dewe wis persis maling. Hehehe. Kita sudah seperti maling, jawab Raya sambil terkekeh. Kujawab dengan mendengus kesal padanya, karena di saat seperti itu Raya masih bisa bergurau. Perasaanku semakin was-was, takut jika warga memergoki kami yang memasuki rumah Pak Dikus secara diam-diam. Pintu kudorong sedikit agar terbuka. Seukuran badan kami berdua. Di ruang tengah dan ruang tamu masih terlihat alas tikar bekas orang mengaji tadi sore. Udara di dalam rumah terasa sumuk. Dengan hawa udara pengap membuat suhu tubuh kami berdua terasa panas. Keringat di kening mulai bermunculan. Dan jujur saja, aku sudah merasakan suatu keanehan. Semua cahaya rumah padam. Kami berdua diharuskan tidak memakai cahaya bantuan dari senter agar tidak menimbulkan kecurigaan warga yang kebetulan lewat. Raya mulai memeriksa lemari tua di ruang tengah. Lemari tersebut berisi perabotan rumah yang digunakan sebagai penghalang ruang tamu dan ruang tengah. Sekelebat bayangan hitam yang berlalu cepat sempat kulihat di luar rumah melalui jendela. Hati sudah dibuat ketar-ketir juga. Suasana senyap yang seolah menyembunyikan sesuatu menyeramkan di baliknya, seakan memperhatikan gerak-gerik kami berdua. Raya menarik tanganku untuk mengikutinya memasuki kamar depan. Kamar tersebut dulunya di tempat Mbak Murti. Saat kami baru memasuki kamar,
Kami melihat ranjang tempat tidur ditutup dengan kain putih bersih. Kain tersebut menutupi seluruh permukaan kasur, dan di tengah-tengahnya terdapat 3 bunga kamboja yang sudah mengering. Sedangkan di sebelah ranjang ada meja kecil dari kayu. Di atas meja itu terdapat 2 cangkir kopi dan teh yang sudah basi, lengkap dengan nasi yang juga sudah basi beserta sepotong paha ayam goreng. Juga terdapat bubur merah dan putih dalam wadah kecil. Dek, jantung serasa lepas dari tempatnya. Napasku mulai berat saat mataku menatap ke arah kaca meja rias. Bayangan Murti terpantul dari kaca sedang menyisir rambut panjangnya. Degup jantung semakin cepat ketika Raya menunjuk ke arah ranjang yang tertutup kain putih. Di bagian tengah, tepatnya di bawah 3 bunga kamboja itu, muncul noda merah yang semakin lama semakin melebar. Bersamaan dengan munculnya noda darah tersebut, tercium bau kapur barus dan bau anyir darah. Pelan, kami berdua melangkah mundur. Mata kami masih berfokus pada noda darah di atas ranjang yang semakin melebar. Sungguh, kejadian aneh yang kami berdua alami. Bahkan noda darah itu perlahan mulai meneteskan darah ke arah lantai hingga menimbulkan genangan darah kecil. Dalam hati, terus kupanjatkan doa, meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Langkah kaki terasa berat saat suara cangkir kopi yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya dari atas meja. Meski kami berdua mencoba untuk tetap tenang, tetapi batin kami memberontak karena rasa takut yang sudah menjalari tubuh. "Ah!" Suara teriakan kami berdua bersamaan ketika tanpa kami sadari, kain putih penutup ranjang itu sudah menyembul ke atas, seolah di dalam kain lebar dengan noda merah darah itu ada sosok tubuh manusia di baliknya. Kami berlari keluar kamar bersamaan saat badan kami berdua saling beradu karena melewati kusen pintu secara bersamaan. Kami berdua terjerembab ke lantai sambil menoleh ke arah pintu depan. Letak pintu depan dan kamar Mbak Murti itu sangat dekat karena letak kamar bersebelahan dengan ruang tamu. Mataku menatap sepasang kaki telanjang di depan pintu rumah. Posisi kaki tersebut berada di dalam rumah. Saat kuarahkan pandangan ke atas, betapa terkejutnya aku. Wajah yang tidak asing dari Budi Ratna dengan rambut tidak tertata acak-acakan memandang ke arahku dengan sorot mata bengisnya. Dengan cepat Raya menarik tanganku untuk segera bangun. Kami berlari keluar rumah lewat pintu belakang seperti semula saat kami memasuki rumah. Tidak sampai di sana, suara langkah kami berdua yang saling beradu dengan nafas memburu karena Budi Ratna juga berlari di belakang mengejar kami. Suara tawa gilanya menambah rasa ketakutan dalam diriku saat berlari. Meski jarak rumah sudah terlalu jauh, Raya tidak menampakkan tanda-tanda akan menghentikan larinya untuk berhenti sejenak untuk istirahat. "Gendeng, kira tenan budimu iku. Ngageti sampai meh kepuyuh-puyuh. Gila, sialan banget budi kamu itu. Bikin kaget sampai mau pipis di celana," ucap Raya meluapkan kekesalannya saat kami berada di sebuah musola tua yang tidak terpakai. Tenggorokanku terasa kering, keluh untuk sekedar menjawab obrolan Raya. Di dalam musola terdapat karpet kotor. Kami berdua melepaskan lelah di sana. Tanpa sadar, aku sudah terlelap dalam tidur, meninggalkan Raya yang masih memperhatikan suasana sekitar kami. Sinar matahari yang masuk melalui celah-celah jendela tua musola mulai mengusik tidurku. Samar, hidungku mencium bau parfum khas lelaki saat aku terbangun. Kembali, aku dibuat terkejut
saat kudapati sosok pemuda sedang tertidur. Bagian punggungnya bersandar pada tembok musola. Dia adalah Vino yang tidur dengan posisi bersedekap di ujung kakiku. Sementara jaket yang biasa ia pakai sudah beralih fungsi sebagai selimut untuk menutupi hawa dingin. Entah sejak kapan pemuda itu berada di sana, sedangkan Raya sudah tidak berada di musola, berganti dengan kehadiran Vino tanpa kusadari. "Ah!" Suara teriakanku membangunkan Vino yang dengan cekatan langsung membuka mulutku agar tidak meneruskan suara teriakan. Dan aku harus mengakui jika aku benci dengan pikiran kotorku, karena saking parnonya aku mengira Vino sudah berbuat macam-macam padaku semalam. Setelah aku tenang, Vino menerangkan jika semalam Raya menghentikannya yang baru pulang bekerja bersama Egy. Alasan Raya tidak mengajakku pulang bersamanya adalah karena takut keluargaku mengetahui keberadaan diriku yang masih berada di desa. Semalam juga banyak warga berkeliling desa karena adanya lampor. Lampor punya arti sendiri di desa itu. Hantu keranda itu diyakini menjaga desa dan akan keluar untuk menjemput salah seorang warga yang keluar dari tatanan desa. Benang merah mulai terbuka satu persatu. Dari penuturan Abah, aku mengetahui jika Bude sengaja menyuruh calon suami Mbak Murti untuk mengambil tali bagian tengah pocongnya untuk digunakan sebagai jimat. Entah apa maksudnya, karena aku sendiri belum mengerti. Hanya saja Abah berkata jika Bude Ratna sudah mengawinkan calon suami Mbak Murti dengan mayat Mbak Murti, suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat Jawa. Demikian tadi cerita yang berjudul Memedon Manten bagian yang ke-8. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan, dan kita akan bertemu kembali pada Memedon Manten bagian yang ke-9.